Pak Bupati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sehat Pak. Sehat. Bapak sehat semua di sana ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, amin. Ini kami tim panel independen ingin mendengarkan paparan Bapak untuk 7 menit. Terdiri dari Prof. Eko, Prof. Siti Zuro, Dr. Rudi, Dr. Haris, Pak Nurjaman, Pak Dadan, Ibu Indah, Ibu Neneng Gunardi, Bapak Iriana Hajapa Mengkas, Pak Tulus Abadi, dan saya. Nanti kita dengarkan 7 menit waktu Bapak untuk presentasi. Kami undang, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati tim panelis independen kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021, Bapak Profesor Dr. Eko Prasojo, Magister Registrasi Publik, beserta Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kami di Deli Serdang ini atas kesempatan untuk menyampaikan program khusus yang kami laksanakan di Deli Serdang yang kami ikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik di tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun ini kami mengajukan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebuah langkah yang kami lakukan. Kami sebut kegiatan ini atau program ini sebagai KAS Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, yang merupakan singkatan dari kembali ke sekolah, anak-anak pesisir, anak-anak yang berada pada rehabilitasi karena narkoba, dan anak-anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena harus mengikuti prosedur hukum di berbagai lapas di Kabupaten Deli Serdang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, langkah yang kami lakukan atau program yang kami lakukan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Kabupaten Deli Serdang kami masih mendapati besarnya jumlah anak-anak yang putus sekolah di kawasan pesisir atau kawasan pantai yang disebabkan karena anak bekerja membantu ekonomi orang tua sebagai nelayan, bukan cuci sampan, bekerja di peternakan ayam, menjadi pembantu rumah tangga, dan beberapa pekerjaan kasar lainnya. Intinya adalah ada anak-anak Pak Ibu yang dalam usia yang seharusnya sudah bersekolah tapi tidak melanjutkan sekolahnya karena persoalan-persoalan ekonomi, dan anak-anak ini adalah orang-orang yang harus bekerja karena membantu perekonomian keluarganya. Kemudian selain daripada anak-anak ini, ada lagi anak-anak yang kemudian tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terlibat narkoba di sekolahnya pada waktu itu, dan biasanya kemudian mereka pada umumnya diberhentikan dari sekolah. Sebagian dari mereka direhab di loka rehabilitasi narkoba dan di sana tidak mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian kami dapati pula ada sejumlah anak yang karena mengalami masalah hukum kemudian menjadi warga binaan di lapas dan karenanya tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kemudian putus sekolah. Angka yang kami dapati bahwa dari jumlah siswa putus sekolah tahun 2020 di Deli Serdang sejumlah 3.301 orang atau besarnya 0,74% dibandingkan dengan jumlah anak-anak Deli Serdang yang bersekolah, maka secara khusus di kawasan pesisir kami dapati angka yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 2,95% dari jumlah anak-anak yang seharusnya bersekolah di kawasan pesisir di sebuah kecamatan di Deli Serdang. Ternyata 258 orang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena berbagai alasan tadi, terutama yang disebabkan oleh
kondisi ekonomi keluarganya yang mengakibatkan anak-anak ini merasa lebih perlu bekerja dibandingkan dengan bersekolah. Oleh karenanya, melalui Dinas Pendidikan sejak tahun 2017, kami telah mencoba untuk melakukan upaya-upaya terobosan untuk memastikan bahwa anak-anak ini tetap mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, bagi upaya untuk pemenuhan hak-hak mereka atas pendidikan, di samping tentu saja karena adanya perasaan bahwa ini memang menjadi kewajiban pemerintah untuk bagaimana mengupayakan bahwa dalam keadaan yang amat sangat sulit ini pun mereka tetap mendapatkan pendidikan yang mereka perlukan. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, 2017 kami memulai upaya-upaya untuk bagaimana anak-anak ini bisa memperoleh pendidikan dan untuk mendukung agar kegiatan ini bisa lebih dilaksanakan secara komprehensif, terstruktur, dan mendapat dukungan dari APBD, maka melalui peraturan Bupati Deli Serdang pada tahun 2017 telah ditetapkan keberadaan program ini sebagai upaya untuk bagaimana anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus ini mendapatkan pendidikannya. Kami menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan ini, dan sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa keberadaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan ini didasarkan pada peraturan Bupati di tahun 2017 tersebut. Inovasi ini kami maksudkan sebagai sebuah upaya untuk memberikan pendampingan bagi anak yang memiliki masalah sosial yang selama ini terpinggirkan, seperti anak kawasan pesisir, anak lokal rehabilitasi, dan anak penghuni lapas. Kemudian melalui program ini kami mempersiapkan tempat mereka belajar, di mana selama ini konsep belajar itu berada dalam ruangan kelas. Inovasi ini merubah pemikiran yang konvensional itu menjadi belajar itu bisa di mana saja, di pinggir pantai, di pondok-pondok kecil, di lokal rehabilitasi, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Inovasi ini merupakan kolaborasi antara pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kepala Loka Rehabilitasi, Kepala Lapas, dan masyarakat, terkhusus masyarakat yang menjadi penyelenggara pendidikan PKBM. Dalam melaksanakan program ini, kami menghadirkan tokoh-tokoh yang diharapkan akan menjadi pemberi inspiratif untuk memotivasi dan menginspirasi anak agar mereka kembali bersemangat bersekolah. Pada umumnya yang kami minta untuk hadir menginspirasi dan memotivasi anak-anak ini adalah para camat, kepala desa, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sekali lagi untuk memaksudkan agar anak-anak menjadi lebih bersemangat mengikuti program ini. Ya, waktunya habis. Melalui program ini diberikan juga pendidikan kecakapan hidup dan penguatan program pendidikan karakter sebagai sebuah program. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyediakan anggaran, kemudian melalui Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi program kembali bersekolah anak kawasan pesisir dan melakukan pendataan terhadap calon-calon siswa, dan pendataan ini dilakukan oleh para relawan yang pada umumnya adalah mahasiswa yang dengan sukarela ikut membantu keberhasilan program ini. Dilakukan pula koordinasi dengan Kepala Loka Rehabilitasi untuk pendataan calon siswa dan penandatanganan MOU, kemudian koordinasi dengan pimpinan lembaga pemasyarakatan juga dalam rangka pendataan calon siswa dan penandatanganan MOU. Lebih lanjut, setelah pendataan melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan bantuan berupa buku, tas, alat tulis, sepatu,
modul, baju seragam, dan pemberian semacam beasiswa atau insentif bagi setiap anak sebesar 200.000 per anak per bulan. Implementasi untuk pelaksanaan program ini dilaksanakan saat ini di 2 PKBM. Yang pertama di PKBM Lingkaran dan PKBM Cendana, kemudian diberlangsungkan di lokal rehabilitasi dan di lembaga pemasyarakatan. Waktunya habis, Pak Bupati. Baik, Pak. Intinya adalah program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan untuk mengupayakan agar bagaimana anak-anak yang sebenarnya memerlukan dan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesempatan untuk belajar, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik bagi mereka, terutama khususnya bagi masa depan mereka. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparan Pak Bupati. Langsung saja kami undang Prof. Siti Zuhro untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini mengenai pendidikan ya, Pak Bupati ya tadi ya, Deli Serdang. Apa yang Bapak lakukan dengan program-program yang istilahnya itu sangat membumi gitu ya untuk di Deli Serdang, kasih tentunya gitu ya, penduduk yang terpinggirkan gitu. Saya sangat senang mendengarkan itu, dan program yang memberikan semacam pencerahan, edukasi. Tadi ada pendidikan karakter. Cuman saya tidak tahu pendidikan karakter yang dimaksudkan itu substansinya apa, materinya apa gitu ya, termasuk itu. Lalu target-target dari yang dientaskan ya pendidikan ini, apakah punya satu roadmap gitu, katakan pemetaan gitu, mulai jenjang di mana sampai kemana kan gitu pendidikannya, atau mungkin satu jenjang saja. Mungkin itu Pak Bupati yang perlu dijelaskan sebelum saya lanjutkan nanti. Ya, silakan Pak Bupati. Baik Bu, terima kasih. Jadi program ini memang kami maksudkan secara khusus untuk anak-anak. Ya Bu. Iya, monggo Pak. Jadi program ini kami peruntukkan memang secara khusus bagi anak-anak yang pada umumnya tinggal di daerah pesisir, karena kami memang paham bahwa entah karena alasan apa, tapi wilayah pesisir ini banyak didiami oleh masyarakat-masyarakat yang kehidupannya kurang sejahtera, dan dalam rangka menopang kehidupannya, kadang-kadang mereka membutuhkan anak-anaknya untuk bisa membantu kehidupan keluarganya, Bu. Dan nanti data yang ada pada kami juga menunjukkan bahwa hampir 60% dari anak-anak yang tidak bersekolah di kawasan pesisir ini memang disebabkan karena keinginan atau keharusan untuk membantu orang tua ekonominya, Bu. Program ini sudah kami coba di tahun 2017 melalui sosialisasi, dan efektif mulai berjalan tahun 2019, 2000, dan tahun 2021. Kami memang berharap agar nanti program ini bisa berkelanjutan, dan kemudian secara kami akan mengikuti perkembangan lebih lanjut. Ini baru tahun ketiga program dimulai. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bermaksud bersungguh-sungguh, Bu, bahkan nanti niatnya untuk anak-anak yang memang masih tetap punya keinginan bersekolah sampai selesai, kami juga mempunyai program untuk pembiayaan beasiswa untuk yang bersekolah di perguruan tinggi, Bu. Sehingga nanti kalau mereka anak-anak ini bahkan bisa memenuhi syarat untuk mengikuti program beasiswa sampai ke perguruan tinggi, pada dasarnya pemerintah kabupaten siap. Namun untuk mengikuti program sampai mendapat beasiswa ke perguruan tinggi ini memang diperlukan syarat tambahan, yaitu hasil akademis yang memadai untuk bisa, di samping kemauannya yang kuat untuk terus mengikuti sampai ke jenjang perguruan tinggi. Tapi khusus untuk program yang kami sebut sebagai inovasi
Kasana Kasir ini memang sampai sekarang belum sampai dikonsepkan, dipersiapkan sampai ke jenjang perguruan tinggi, tapi kami sangat paham bahwa bagi setiap anak yang mampu memenuhi persyaratan untuk ikut bersekolah sampai ke perguruan tinggi, pada dasarnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui program lain yaitu beasiswa anak-anak Deli Serdang siap untuk membantu mereka sampai ke sana, Bu. Naiknya ada. Saya undang Mbak Dada. Pendidikan, kami juga menyelenggarakan pendidikan karakter yang ini menjadi kebagian yang menurut kami penting dilaksanakan, Bu. Pada umumnya anak-anak yang kami dapati itu banyak yang tidak begitu mereka sangat antusias untuk mengikuti pendidikan, tapi kami dapati berbagai kendala seperti takut, kemudian tidak percaya diri dan sebagainya. Oleh karenanya pemberian pendidikan karakter ini menjadi penting, yaitu bagaimana menjadikan anak-anak ini anak-anak yang tetap bersemangat, memiliki cita-cita dan berkemauan untuk mengupayakan bagaimana cita-citanya bisa diwujudkan, Bu. Jadi kami merasa bahwa selain pendidikan... Berarti Bapak bekerja sama dengan psikolog itu ya Pak Bupati? Kami bekerja sama dengan berbagai universitas, Bu, perguruan tinggi yang pendukung PKBM yang menyelenggarakan program ini. Sekali lagi, ini menjadi salah satu bagian yang penting, Bu. Jadi anak-anak ini kadang-kadang sebagian diantaranya merasa bahwa mereka sudah hidup cukup baik menurut mereka karena mereka mendapatkan pendapatan, walaupun sebetulnya ketika mereka disadarkan, sebetulnya mereka punya cita-cita rupanya lebih dari sekedar apa yang didapatkannya sekarang. Tapi mengupayakan agar mereka menjadi lebih bersemangat belajar dan lebih agresif mengejar bagaimana cita-cita mereka terwujudkan, ini memang memerlukan semacam pendidikan karakter secara khusus. Demikian, Ibu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Mungkin Pak Dadan sekarang. Ya, izin Pak Ketua. Pak Bupati yang saya hormati, saya mengapresiasi program ini ya terkait dengan jaminan pendidikan yang saya apresiasikan ini sekaligus menyasar 3 kelompok marginal ya, pesisir, kemudian yang di lapas juga gitu. Nah, dan kolaborasinya ya memang cukup banyak melibatkan stakeholder yang lain ya, baik itu dinas di pemerintah sendiri ya, dinas pendidikan, dinas sosial, kemudian ada kolaborasi dengan masyarakat ya, dengan stakeholder dari masyarakat. Nah, tapi saya belum menangkap konteks terkait dengan ini pembelajaran tidak tatap muka ya saat ini karena kondisi COVID gitu ya. Nah, ini bagaimana upaya-upaya adaptasi terhadap teknologi ya, mungkin dengan teknologi lah, mungkin adaptasi dengan teknologi untuk pembelajaran jarak jauhnya mengingat dalam situasi COVID gitu ya. Nah, saya belum menangkap adaptasi itunya. Mungkin itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Keberadaan pandemi COVID ini memang sedikit menjadi kendala bagi kelangsungan program ini, Pak. Tapi memang secara khusus program ini berbeda, program pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran biasa, Pak, yang biasanya diselenggarakan dalam lokal tertutup dan tatap mukanya berlangsung dalam ruangan yang tertutup. Nah, karena kondisi anak-anak ini sedemikian rupa, jam belajarnya juga berbeda-beda, Pak. Jadi tergantung pada kapan si anak merasa berkesempatan belajar, sehingga sudah ada kesepakatan dengan pihak penyelenggara PKBM, penyelenggara pembelajaran ini, bahwa anak-anak ini dibebaskan untuk memilih waktu belajarnya. Dia bisa datang pagi hari, bisa juga datang siang atau sore, bahkan ada anak-anak yang diberi kesempatan belajar di malam hari karena faktanya mereka bekerja dari pagi sampai sore, Pak. Dan pembelajaran ini dilakukan relatif di ruangan yang terbuka, atau bahkan di halaman yang terbuka. Dan kalaupun ada dalam
dalam bangunannya adalah bangunan yang terbuka, tidak beratap tapi tidak berdinding, dan jumlah anak-anak itu tidak terlalu banyak, sehingga kami pikir dengan tetap mengikuti prokes, proses pelatihan pendidikan ini masih tetap aman dilaksanakan, karena kondisinya memang saya pikir masih cukup aman, Pak. Jadi dan proses pelajarannya juga tidak terlalu lama sepanjang hari, itu cuma 2 sampai 3 jam. Jadi kira-kira demikian yang kami lakukan, Pak. Dan di lapas dan di lokalisasi narkoba, jumlah peserta yang mengikuti program ini juga tidak terlalu banyak. Hanya ada 18 anak dan 8 anak di lapas, 18 di narkoba dan 8 dan ini sehingga masih memastikan kami bahwa pembelajaran masih bisa berlangsung, lebih banyak dilakukan secara tatap muka tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Izin, Prof. Prof. Sivi masih mute. Pak Haris, silakan. Matur suwun, Pak Bupati. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Yang ini programnya wajib, Pak. Kalau wajib, apa sanksi anak usia sekolah yang menolak? Karena sekolah belajar ini nggak dapat duit, Pak. Sedangkan nyuci sampan tadi dapat duit. Itu yang pertama. Sama yang kedua, apakah ada kerjasama dengan swasta? Supaya selesai pendidikan ini, apapun jenisnya tadi, itu bisa ditampung sehingga mereka dapat kerjaan. Kalau memang mau bekerja, atau yang memang secara akademis bagus bisa lanjut ke perguruan. Terima kasih, Pak Bupati. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Pada sampai saat ini memang tidak bisa dikatakan bahwa mengikuti program ini menjadi sebuah kewajiban, dalam artian sesuatu yang harus dilakukan dengan disertai sanksi bagi yang tidak melakukannya, Pak. Karena ada situasi yang amat khusus di anak-anak dan keluarga anak-anak ini, Pak. Sebagian dari pada umumnya kami sudah melakukan evaluasi melalui kuesioner kepada setiap anak dan orang tua, Pak. Dari 100 yang kami kirimkan, ada 63 yang mengembalikan jawaban, dan seluruhnya 100% anak-anak ini menjawab bahwa dia sesungguhnya ingin bersekolah, Pak. Saya ulangi, bahwa keseluruhan anak yang memberi jawaban terhadap pertanyaan kami menyatakan bahwa dia ingin untuk mendapatkan pendidikan sekolah, dan kata lain ingin memperoleh ijazah untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikannya. Persoalannya, Pak, adalah bahwa memang dianya sendiri juga merasa bahwa dia punya kewajiban terhadap keluarganya, membantunya, karena banyak anak-anak ini tidak lagi dari keluarga yang utuh. Ada yang tinggal hanya dengan ibunya, ada yang tinggal dengan ayah saja karena bercerai dan sebagainya. Sehingga kami merasa bahwa upaya yang sifatnya persuasif dan memotivasi itu menjadi lebih penting daripada memaksakan. Tapi kami bersyukur bahwa setelah program ini berjalan, tidak seorang pun dari anak-anak ini yang kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri, walaupun kami memahami bahwa anak-anak ini juga di samping ingin belajar, mereka juga punya kekhawatiran yang tinggi kalau sebagai akibat mengikuti program ini mereka diberhentikan dari tempat kerjanya misalnya, Pak. Karena kekhawatiran mereka kalau kemudian karena mengikuti pelajaran kehilangan pekerjaan, dan itu artinya kehilangan pendapatan tambahan yang amat sangat berguna bagi keluarganya. Jadi program ini belum menjadi kewajiban, tapi kami akan terus berusaha agar bagaimana kesadaran para orang tua dan calon-calon pelajar yang akan mengikuti program ini bisa kami tumbuhkan sedemikian rupa sehingga semua anak ini dengan sukarela dan tanpa rasa was-was akan mengikuti program ini demi kebaikan mereka juga, Pak. Dan kemudian tentu saja kami berharap agar seleksi alam nanti, maksud saya seleksi alam itu adalah bagaimana mereka mengikuti proses ini
jika nanti mereka memang memenuhi syarat untuk kami dukung sampai ke tingkat perguruan tinggi, pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada dasarnya siap, Pak. Sepanjang anak-anak ini menunjukkan komitmen untuk berkemauan dan memiliki kecerdasan yang cukup untuk masuk ke perguruan tinggi. Tentu barangkali adalah upaya dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang pula untuk memikirkan kemana mereka nanti akan memperoleh pekerjaan dari hasil pendidikan yang diperolehnya. Kira-kira demikian, Bapak. Terima kasih. Yang satu lagi yang kerjasama dengan industri, Pak. Ya, pada saat ini Pak, kami memang belum sampai ke sana, tapi sesungguhnya Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sudah mempunyai program, tidak secara khusus untuk anak-anak yang mengikuti program ini, tapi juga itu memang merupakan program bagi seluruh angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan untuk bagaimana bisa diberi prioritas kesempatan bekerja di berbagai perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dan tentu saja jika anak-anak ini nanti setelah mendapatkan pendidikan dan dianggap mampu sesuai untuk disalurkan melalui program-program yang ada di Dinas Tenaga Kerjaan, nanti mereka mudah-mudahan bisa mendapat kesempatan bekerja secara di tempat yang lebih baik, Pak. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Haris. Pak Bupati, saya kira waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa dan juga upaya-upaya Deli Serdang untuk membantu menolong anak-anak yang termarginalkan tadi. Mudah-mudahan anak-anak bangsa ini bisa berkembang dengan baik dan Indonesia, khususnya di Deli Serdang. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Bupati dan teman-teman di sana. Baik, terima kasih Pak Prof. Dr. Eko Prasojo dan Bapak Ibu sekalian atas kesempatan pemberian paparan ini, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan menjadi sesuatu yang baik, tidak saja bagi anak-anak yang ikut program ini, tapi juga bagi kami dan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi selain waktu Pak, masih ada pandemi COVID yang memisahkan kita nih Pak. Karena kalau tidak karena COVID, pasti saya sudah jumpa langsung dengan Bapak Pak. Baik Pak, salam sehat Bapak, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.